Kecantikan adalah anugerah, tapi apa jadinya jika ia menjadi kutukan yang haus darah? Di balik senyum seorang perempuan, kadang tersimpan rahasia yang tak bisa dilihat mata biasa. Di sebuah desa sunyi yang dikelilingi kabut dan hutan lebat, hiduplah seorang wanita bernama Sekar. Tampak muda, anggun, dan memesona meski usianya telah melewati 40. Tak ada yang tahu bagaimana ia tetap cantik tanpa celah. Tapi orang-orang lama di desa itu masih mengingat puluhan tahun silam Sekar pernah pergi ke sebuah tempat terlarang. Tempat di mana kecantikan bisa dibeli dengan harga yang tak pernah dibayar lunas. Selamat datang di kisah misteri Susuk Kecantikan. Di sebuah desa tua yang dikelilingi hutan lebat dan sungai yang selalu berkabut setiap pagi, tinggal seorang perempuan bernama Sekar. Usianya sudah hampir 40, namun wajahnya tetap seperti gadis 20-an. Kulitnya putih pucat, matanya tajam berkilau, dan senyumannya mampu membuat siapa saja terpesona. Tak sedikit lelaki datang melamar, tapi tak satu pun yang diterima. Konon, kecantikan Sekar bukan karena perawatan atau warisan keturunan. Bisik-bisik warga mengatakan ia menyimpan rahasia gelap yang membuatnya awet muda dan memesona. Konon, puluhan tahun lalu, Sekar pernah pergi diam-diam ke sebuah dusun terpencil di kaki Gunung Merapi, menemui seorang dukun tua bernama Mbah Laras. Di sana, ia meminta dipasang susuk kecantikan. Susuk yang tidak hanya mempercantik wajah, tapi juga membangkitkan aura pengasihan tingkat tinggi. Tapi susuk yang dipilih Sekar bukanlah susuk biasa. Ia memilih susuk emas arwah, susuk yang ditanam bukan hanya dengan mantra dan jarum, tapi juga dengan tumbal nyawa. Setiap 10 tahun, Sekar harus memberikan pengganti. Seseorang yang menyukai atau mencintainya harus dikorbankan agar susuk itu tetap bekerja. Sejak itu, setiap beberapa tahun, ada saja pria dari luar desa yang hilang setelah menjalin hubungan dengan Sekar. Polisi tak pernah menemukan jejak, namun warga desa yang diam-diam curiga hanya bisa berdoa agar keluarganya tak menjadi korban berikutnya. Sampai pada suatu malam, datanglah seorang pemuda dari kota bernama Arga. Ia seorang fotografer yang terpesona oleh keindahan alam desa itu dan tak sengaja memotret Sekar di pasar. Dari situlah semuanya dimulai. Sekar mengundangnya ke rumah, menyuguhkan teh jahe hangat dan menatap mata Arga begitu dalam hingga pemuda itu tak bisa tidur semalaman memikirkan wajahnya. Warga yang melihat Arga dekat dengan Sekar mulai resah. Pak Lurah yang sudah lama menaruh curiga mencoba memperingatkan Arga secara halus. Tapi Arga yang sudah mabuk pesona Sekar tak menggubris. Pada malam Jumat Kliwon, saat kabut menebal dan suara gamelan gaib terdengar samar dari arah sungai, Arga datang ke rumah Sekar. Di sanalah ia melihat sesuatu yang seharusnya tak pernah dilihat. Kamar rahasia di belakang dapur penuh dengan cermin retak, kembang 7 rupa yang layu, dan di tengah ruangan tergantung sebuah kantong kain hitam dengan bau anyir menyengat. Saat Arga mundur, kakinya menginjak serpihan logam kecil seperti jarum emas. Suara Sekar tiba-tiba muncul di belakangnya. Namun suaranya bukan lagi lembut, melainkan serak, dingin, dan berat. Seperti berasal dari dalam sumur yang dalam. Sudah tahu rahasianya? Bisiknya sambil tersenyum tanpa cahaya. Lalu Sekar melangkah perlahan ke arah Arga. Cahaya lampu minyak di sudut ruangan berkelip-kelip, seakan takut menyinari wajah perempuan itu. Tatapannya bukan lagi menggoda, melainkan tajam seperti pisau yang siap menyayat. Arga mundur, tubuhnya gemetar. "Apa yang kamu lakukan selama ini?" Suaranya nyaris tak terdengar. Sekar tidak menjawab. Ia mengangkat tangannya yang mulai keriput di bagian ujung jari, kontras dengan wajahnya yang tetap kencang dan bersinar. Dari dalam kantong kain hitam yang tergantung itu, terdengar bisikan. Bukan satu, tapi banyak suara. Tangisan lirih
desahan pelan, dan sesekali erangan marah. Arga menoleh ke kantong itu. Ia bisa melihat benjolan kecil-kecil di dalamnya. Seolah ada sesuatu yang bergerak. Atau beberapa hal yang bergerak. Tumbal-tumbalku, kata Sekar, seperti membaca pikirannya. Mereka bagian dari kecantikanku. Tak ada yang gratis, Arga. Tak pernah ada yang benar-benar abadi tanpa bayaran. Arga mencoba lari, tapi pintu yang tadi terbuka kini tertutup rapat. Ruangan itu terasa semakin sempit. Cermin-cermin retak mulai bergetar, memantulkan bayangan Arga dengan wajah yang bukan miliknya. Wajah-wajah pria yang hilang, matanya kosong, bibirnya seperti mengucapkan peringatan. Lalu Sekar mendekat, mencabut sesuatu dari balik bajunya. Jarum emas kecil dengan ujung merah. Ia tersenyum lagi. Senyum yang kali ini tak menyisakan keindahan. Sudah 10 tahun sejak yang terakhir. Dan kamu, Arga, sangat sempurna. Tiba-tiba lampu padam. Dan di tengah gelap terdengar jeritan. Pendek, lalu sunyi. Tapi tak lama, karena dari balik cermin-cermin retak itu, bayangan baru mulai terbentuk. Wajah seorang pemuda, wajah yang pernah dikenali banyak orang sebelum dia datang ke rumah itu. Bayangan Arga di dalam cermin itu perlahan mulai kabur, berubah menjadi siluet yang terperangkap. Kedua tangannya menempel di balik permukaan kaca seolah mencoba keluar. Mulutnya terbuka dalam teriakan yang tak bersuara. Di luar cermin, Sekar berdiri diam, menatapnya. Wajahnya kini semakin cerah. Kulitnya tampak lebih kencang dari sebelumnya. Matanya berkilau merah samar seperti bara yang tersembunyi di balik bara abu. Malam itu hujan turun mendadak. Petir menyambar pohon beringin tua di dekat pemakaman desa. Warga yang terbangun karena kilatan cahaya melihat sosok Sekar berdiri di depan rumahnya dengan gaun putih tipis. Rambut panjang menjuntai, tersenyum kepada kegelapan. Keesokan harinya kabar tentang hilangnya Arga menyebar. Kamera dan tasnya ditemukan di pinggir sungai, seolah ia terpleset dan hanyut. Polisi datang, mencari, menyisir aliran sungai, tapi tidak ada jejak tubuh. Sementara warga desa, dengan tatapan takut tapi pasrah, hanya bisa berbisik. Satu lagi, tumbal susuknya. Beberapa minggu kemudian, wajah Sekar mulai muncul di baliho acara kecantikan di kota. Ia diundang sebagai model senior yang tetap awet muda. Banyak perempuan muda mendekatinya, menanyakan rahasia kulit mulusnya, cara berdandan, jenis serum yang dipakai. Dan setiap kali Sekar tertawa menjawab, cermin di ruang rias hotel tempat ia menginap akan bergetar pelan, seolah menahan sesuatu di dalamnya. Suatu malam, seorang makeup artis yang bertugas meriasnya iseng membuka laci meja rias Sekar. Di dalamnya, ada kotak kecil berapis kain bludru hitam. Saat ia membukanya, terlihat sebuah jarum emas mungil. Saat tangannya hendak menyentuhnya, sebuah suara berat, lirih, dan dingin terdengar dari balik bayangan Sekar yang tengah berdiri di dekat jendela. Jangan disentuh, kalau kau tak siap menggantikannya. Makeup artis itu terpaku. Ia menoleh, namun bayangan Sekar di kaca tidak bergerak mengikuti tubuh aslinya. Bayangan itu tetap menatap ke arahnya, tersenyum, tapi matanya menangis. Dan dari balik cermin, samar-samar terdengar bisikan, "Tolong keluarkan kami." Suara bisikan itu menggaung lirih, menggetarkan udara di dalam kamar hotel, seperti desir angin dingin yang datang entah dari mana.
Sang makeup artis, Nisa, mundur perlahan. Napasnya tercekat, tubuhnya gemetar, tapi matanya terpaku pada bayangan di cermin. Bayangan yang seharusnya mengikuti gerakan Sekar, tapi kini bergerak sendiri. Perlahan, bayangan itu mendekat ke permukaan kaca. Tangannya meraba dari dalam, seperti ingin keluar. Sementara itu, Sekar masih berdiri membelakangi cermin, memandang keluar jendela lantai 15 dengan tatapan hampa. Bibirnya berbisik pelan, namun suaranya bergema di seluruh ruangan. Jika kau dengar suara-suara itu, artinya mereka mulai memilih pengganti. Nisa mundur lagi, tapi kakinya tersandung koper alat rias, membuatnya terjatuh. Jarum emas yang tadi nyaris disentuh, kini terguling keluar dari kotak, meluncur ke lantai dengan bunyi ting yang tajam dan menggema terlalu lama, seolah logam itu bukan benda biasa. Jarum itu berhenti tepat di depan Nisa, dan saat ia mencoba menghindar, sesuatu menarik pergelangan kakinya. Ia menoleh cepat, tak ada apa-apa. Tapi dari arah cermin, kini muncul kabut tipis, mengalir perlahan seperti asap dari dunia lain. Di balik kabut, wajah-wajah samar mulai terlihat. Pria, wanita, bahkan ada anak kecil. Semuanya pucat dengan mata kosong dan mulut menganga dalam bisikan bisu. Di sisi lain ruangan, Sekar melangkah perlahan ke arah Nisa. Suaranya berubah lirih namun berat. Setiap susuk butuh darah. Setiap kecantikan butuh penderitaan. Nisa memetik pelan, mencoba bangkit dan lari. Tapi cermin-cermin di sekeliling kamar mulai bergetar keras. Bayangan Sekar muncul di semua permukaan kaca dan mereka semua menatap ke arahnya. Bukan dengan mata manusia, tapi seperti lubang hitam yang mengisap cahaya dan harapan. Tiba-tiba, lampu kamar mati. Gelap, sunyi. Lalu terdengar bunyi langkah pelan. 1, 2, 3. Disusul dengan bunyi jarum yang jatuh ke lantai lagi. Tapi kali ini bukan satu. Dan dari dalam kegelapan, suara bisikan itu terdengar lagi. Lebih jelas. Namun kali ini bukan dari dalam cermin. Kau telah dipilih. Cahaya redup dari koridor hotel menyelinap masuk lewat celah pintu yang tak tertutup sempurna. Dalam temaram itu, Nisa bisa melihat pantulan samar sesuatu di lantai. Bukan hanya satu, tapi banyak jarum emas, berserakan mengelilinginya seperti jebakan. Di tengah lingkaran itu, Sekar berdiri. Tubuhnya seperti membungkus kegelapan, dan bayangannya kini tak hanya muncul di cermin, tetapi jan di lantai dan dinding, seolah menolak hukum cahaya. Jangan melawan, suara Sekar bergetar seperti gaung dari ruang kosong. Jika kau melawan, mereka akan lebih cepat mengambilmu. Nisa meringkuk di pojok ruangan, tubuhnya menggigil. Di belakangnya, bayangan di cermin mulai retak. Bukan retak biasa, retakannya membentuk pola wajah. Dan wajah itu adalah dirinya sendiri. Tapi wajah itu menjerit, memohon. Sementara Sekar mendekat, tubuhnya mulai berubah. Kulitnya retak halus seperti porselen tua. Dari sela-sela retakan itu muncul kilatan emas samar. Wajahnya masih cantik, terlalu cantik hingga terasa tidak wajar. Seperti topeng yang terlalu sempurna untuk menjadi nyata. Tiba-tiba, suara keras seperti cermin pecah menggema. Salah satu cermin besar di sudut kamar meledak. Dan dari pecahannya, tangan-tangan pucat menjulur keluar. Mereka bukan ingin meraih Sekar, tapi Nisa. Seketika, tubuh Nisa seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Ia menjerit, kuku-kukunya mencakar lantai, namun tak ada yang bisa ia genggam. Suara-suara di dalam cermin semakin ramai, bukan lagi bisikan, tapi jeritan, ratapan, doa, dan tawa. Tawa lirih anak kecil, suara perempuan menangis, suara pria memanggil nama yang tidak dikenalnya. Sekar hanya menatapnya dengan senyum tipis. Kalau kau selamat malam ini, kau akan mulai melihat mereka di balik cermin. Tapi kalau tidak,
tangan-tangan itu kini mencengkeram bahunya. Dingin, mati. Kau akan menjadi salah satu dari mereka. Dan di saat itulah pintu kamar tiba-tiba terbuka lebar. Seorang petugas hotel muncul membawa perlengkapan laundry. Cahaya terang dari koridor menerobos masuk, membuat semua yang gelap tampak terlalu jelas. Sekar berbalik dengan cepat, dan dalam sekejap semua kembali seperti semula. Tidak ada jarum, tidak ada tangan, tidak ada bayangan aneh, kecuali satu hal. Nisa terduduk di lantai, matanya kosong. Di dahinya tersemat satu titik merah kecil. Dan senyum Sekar kini muncul di sudut cermin, meski tubuhnya berdiri membelakangi pantulan. Bayangan itu tetap tersenyum dan mulai bergerak sendiri. Petugas hotel yang berdiri di ambang pintu sempat terpaku. Ia menatap ruangan yang kacau, meja rias terguling, kaca retak, dan Nisa terduduk di lantai seperti patung yang kehilangan nyawanya. Tapi yang paling membuat darahnya membeku adalah cermin besar di sudut ruangan. Bayangan Sekar tetap berdiri di dalamnya, menatap balik padanya, dan tersenyum. Padahal tubuh asli Sekar sudah tak ada di sana. Petugas itu mundur perlahan, lalu berbalik dan lari terbirit-birit menyusuri lorong hotel. Tapi suara tawa kecil, nyaring dan menusuk mengikutinya hingga ke lift. Bukan tawa dari satu orang, tapi banyak. Berlapis-lapis, seperti gema dari ruang bawah tanah yang tak pernah tersentuh cahaya. Sementara itu, di dalam kamar, Nisa mulai bergerak. Perlahan, ia bangkit berdiri, memandangi wajahnya sendiri di cermin yang tersisa. Tapi, pantulan itu bukan lagi sepenuhnya dirinya. Senyum itu terlalu kaku, mata itu terlalu tajam. Dan di balik pupil matanya, tampak bayangan kecil lain, seolah seseorang tengah berdiri jauh di dalam dirinya, mengamati, menunggu. Cermin di depannya kini tak lagi retak, tapi pantulannya menyimpan sesuatu yang tak bisa dilihat orang biasa. Jika diamati baik-baik, kau akan melihat sosok kecil yang duduk di pojok ruangan, memeluk lutut, menangis. Sosok itu adalah Nisa yang asli. Dan Nisa yang berdiri di luar cermin, perlahan-lahan memungut jarum emas yang masih tersisa di lantai. Ia menatapnya, lalu tersenyum samar, seolah paham bahwa kini waktunya telah tiba. Dari balik kamar hotel, saat malam turun sempurna dan kota ditelan kesibukan, terdengar suara lirih, gumaman mantra dalam bahasa Jawa kuno, bercampur dengan helaan napas yang sangat pelan, nyaris tak terdengar. Dan jika kau kebetulan menginap di hotel itu, dan mendengar suara gemerisik dari cermin kamar mandimu, jangan menoleh, jangan lihat pantulanmu. Karena bisa jadi, yang kau lihat bukan lagi dirimu. Beberapa hari setelah kejadian itu, kamar hotel tempat Nisa dan Sekar menginap ditutup untuk umum. Pihak manajemen merahasiakan alasan resminya, hanya menyebut perbaikan instalasi listrik sebagai dalih. Namun, para staf hotel, terutama petugas kebersihan malam, bercerita lain. Ada yang mengaku mendengar bunyi riasan jatuh dan tawa lirih dari dalam kamar meski tak ada orang di sana. Ada juga yang bersumpah melihat sosok perempuan duduk di depan meja rias, menyisir rambut panjangnya tanpa pantulan di cermin. Bahkan, beberapa tamu yang menginap di kamar sebelah sempat melapor karena mendengar suara bisikan. Seperti ada yang memanggil nama mereka dari dalam kamar mandi. Di waktu yang sama, media sosial mulai dipenuhi video pendek seorang influencer kecantikan baru, Nisa. Namun wajahnya tampak berbeda. Terlalu mulus, terlalu simetris, terlalu sempurna untuk terlihat nyata. Dalam setiap video, ia selalu memakai pakaian berwarna putih,
berbicara lembut. Matanya tak pernah berkedip terlalu lama. Banyak pengikutnya yang memuji kecantikannya yang mistis. Tapi beberapa merasa tidak nyaman, terutama ketika cermin atau permukaan mengilap muncul dalam video. Salah satu penggemar yang penasaran merekam ulang videonya dalam gerakan lambat. Dan di detik ke-23, tepat saat Nisa tersenyum ke kamera, pantulan di belakangnya, di sebuah vas kaca, menunjukkan wajah lain. Bukan wajah Nisa, tapi wajah perempuan tua dengan mata hitam legam dan bibir yang bergerak sendiri melafalkan sesuatu. Video itu cepat hilang dari peredaran. Akunnya lenyap, dan penggemar itu tak pernah online lagi. Sementara itu, Sekar tak pernah terlihat kembali. Namun orang-orang yang mengenalnya mengaku pernah melihat sosok perempuan berjalan di perempatan jalan kota pada malam hari. Berdiri di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip, menatap langsung ke arah mereka seolah tahu siapa yang menatap balik. Wajahnya tetap sama, cantik, pucat, menawan. Tapi matanya menyimpan ratusan cerita yang tak pernah selesai. Dan di tempat yang jauh dari hiruk pikuk kota, di sebuah desa kecil di lereng gunung, Mbah Laras duduk termenung di beranda rumahnya, memeluk dupa yang menyala dan bunga 7 rupa yang mulai menghitam. Susuk arwah telah berpindah, gumamnya lirih. Tapi pohon yang baru masih muda dan belum tahu lapar itu tak akan pernah kenyang. Angin berhembus pelan. Cermin kecil di pangkuannya retak sendiri tanpa alasan. Dan entah di mana, Nisa menatap bayangannya di layar ponsel, menyentuh pipinya yang mulus. Senyumnya menawan. Namun, jika kau dengarkan baik-baik, di sela-sela keheningan, terdengar bisikan pelan dari balik bayangan. Giliranku belum selesai. Waktu terus berlalu. Kota bergerak seperti biasa, dan orang-orang melanjutkan hidup mereka tanpa tahu bahwa di balik kilau kecantikan dan layar media sosial, ada rahasia kelam yang terus tumbuh, mencari tumbal berikutnya. Nisa kini menjadi figur publik yang dielu-elukan. Wajahnya terpampang di mana-mana, majalah, papan iklan, hingga televisi. Ia menjadi ikon kecantikan baru, panutan wanita muda, simbol pesona alami yang katanya tanpa operasi. Tapi tak ada yang tahu bahwa di setiap pemotretan, semua cermin harus ditutup. Tak ada kru yang boleh berdiri di belakangnya terlalu lama. Dan para fotografer dilarang menatap matanya lebih dari 5 detik karena yang melihat terlalu lama akan dibawa ke balik pantulan. Ke tempat di mana jeritan tak terdengar dan waktu tak bergerak. Sekar, ia tak pernah ditemukan lagi. Beberapa berspekulasi bahwa ia telah mati atau pergi ke dunia lain. Namun para dukun tua tahu, jiwa Sekar hanya berpindah wadah. Susuk arwah tak pernah lenyap. Ia hanya menunggu raga baru. Dan sekarang, raga itu bernama Nisa. Suatu malam, seorang gadis muda penggemar berat Nisa berdiri di depan cermin. Memoles wajahnya, meniru tutorial sang idola. Ia tersenyum pada bayangannya. Tapi sesaat kemudian, senyumnya tak dibalas. Bayangan di cermin tetap menatapnya dingin. Gadis itu mengerutkan kening. Bayangannya tersenyum sendiri. Dan dari dalam cermin, suara samar terdengar. Suara lembut, menawan, namun menyimpan ancaman. Cantik itu pilihan, tapi kau harus siap dengan bayarannya. Dan kisah pun berakhir.